Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tirin tsumma qada ajalun musamman indahu tsumma wa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah kajian malam Jumatan. Kalau lusa kemarin Reboan, sekarang Jumatan. Pak Ustadz Dr. Maman lagi ke Yogyakarta. Kebetulan juga hujan dikira-kira. Daripada pengajiannya langka, mending kita bareng-bareng baca membuka Al-Quran yang bisa kita kaji bersama. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada dari panitia kajian As-Salimi, panitia malam Jumatan, Pak Haji Johan wis paparno wae ya, daripada perek ya. Nah, terus tematik kata saya tuh ya sok request apa temanya. Temanya kebetulan ya berkaitan dengan usia manusia. Usia manusia. Mungkin beliau Pak Haji Johan membaca bahwa di 25 Desember ini ujung dari habisnya tahun 2025. Berapa hari lagi Pak? 26, 27, 28, 29, 30, 31. 6 hari lagi. Ya, terus setelah 31 ganti tanggal 1 apa? 1 Januari tahun baru. Nah, sebelum kita bahas ya berkaitan dengan usia, ya usia kan sama dengan umur ya, betul Pak? Umur ya, pergantian tahun berarti tambah umur dan tambah usia. Mbuku, Kang bener nih, tambah umur ya tak? Ya. Usia sama umur apa bedanya? Kalau umur seumur-umur, kalau usia ya ana batasnya ya. Atau usia itu untuk manusia, kalau umur untuk bukan manusia. Contohnya dua wedus, waduh wedusnya wis pantas buat korban nanti Idul Adha. Umurnya wis pira aja. Wah, daun setahun 3 bulan, berarti 15 bulan umurnya wedus. Kalau nanya usianya berapa kambing, pantas nggak? Nah itu paling gampang begitu aja ya. Indonesia merdeka sudah berumur berapa tahun? 80. Atau Indonesia merdeka berusia berapa tahun? Itu untuk membedakan itu aja ya. Usia buat manusia, umur selain untuk manusia. Ini gampang konon baik. Sehingga kalau pergantian tahun pas ulang tahun nih, misalkan hari ini atau besok atau lusa atau kapan bela ulang tahunnya 31 Desember, wah bumi dirayakan tahun baru, dirayakan sejagat ya, tahun baru ya. Kira-kira
umurnya itu bertambah umur tak bertambah usia? Usia. Ya sok mikir. Bertambah umur tak bertambah usia? Ini ngaji ngobrol be ngaji lah. Bertambah umur bertambah usia. Umurnya bertambah, usia berkurang. Betul nggak? Iya enak banget. Nah, kan beda tuh. Umurnya nambah. Waduh, dak bengian ke lahirnya tahun 60. Berarti kan umur 60 ini apa 2025. Wah, berarti umurnya 65. Umurnya ya, usianya belum tentu 65 usianya. Masih ada tambahan bonus, mungkin bonus 15 tahun lagi, bonus 11 tahun lagi, bonus 20 tahun lagi. Ya. Atau ya ditanya kira-kira usia berapa tahun mana nih? Wis 40 patang atau wis 95 tahun beli mati-mati. Ya. Tapi keringan banget beli mati-mati, Pak. Dari tangganya dah. Kira-kira umurnya berapa tahun mana nih? Atau kira-kira usia berapa tahun mana nih? Usianya berapa tahun lagi? Nah, oleh karena itu adalah hanya hitungan. Hitungan waktu lamanya kita hidup di dunia. Pertanyaannya, hidup untuk apa? Coba ada dua marbot mantan nih. Marbot yang tengah, hidup untuk apa? Marbot. Hidup untuk apa? Untuk senang-senangan ya. Kalau marbot yang satunya hidup untuk hidup untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Hidup untuk ibadah, ya gitulah kalau gampang ya. Nah, ada orang mengatakan hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Ya. Uripe ka mangan bae. Tapi ada orang makan supaya hidup. Kalau tidak makan pasti mati. Nah, ini diajarkan di anak TK. Ya, nggak sadar, tapi nggak tahu sekarang masih dinyanyikan tidak. Ya, dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Ya, dua telinga saya dan kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Bocah cilik diajari kon mangan bae, ayo terus mangan bae. Kira-kira pripun coba? Mangan maning. Padahal di dalam ajaran Islam, ya Pak, di dalam ajaran Islam, ya, makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Betul kan? Ari tidak berhenti makan, kapan berhentinya? Oh, maksudnya bukan begitu. Ya. Ada yang dimakan, nggak ada yang berhenti gitu. Nah, di situ. Jadi aja ngobrol. Nanti ngobrol suruh maju ke depan. Iya. Dengerin nanti buat di rumah kalau tidur tuh dibayangkan. Tadi itu ada tidak berhenti makan ya. Pengen turu mangan dingin dia. Ya. Nah, baiklah jamaah yang dimuliakan Allah. Berarti hidup itu kita ini
Ya, bukan untuk makan, hidup untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau begitu umurnya kita, ya usia yang kita sampai sekarang ini, kemarin itu ngapain aja? Gawe doraka, gawe dosa, ake amal ibadah. Tahun kemarin nih selama 2025 saja, jangan dari 10 tahun yang lalu, 2025 nih ngapain? Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ya kalau tahun ini ya sama dengan tahun kemarin rugi. Kalau tahun ini ya nanti di tahun 2026 nanti kita berganti tuh. Ya, tahun 2026 nih, nanti tidak sama dengan tahun 2025 kemarin. Tahun 2025 rajin ke masjid, rajin ngaji, ya itu pokoknya banyak keagamaannya ditaati lah. 2026 belubut lupa, lebih jelek daripada tahun kemarin, berarti celaka. Celaka 12 ya. Sebaliknya kalau tahun 2026 lebih baik dari tahun 2025, itulah orang yang beruntung. Jadi nanti kalau pergantian tahun 2026 itu harus lebih baik daripada tahun ini. Oke, ada yang mau bacakan ayat Qur'annya? Wah, belum siap bacanya ya. Baca ayat Qur'an ya, kita baca ya surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Bukan, salah. Depannya sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat 18 kalau nggak salah Pak. Ya. Nah, ayat ini ya menyatakan kepada orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri ya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Berarti yang kemarin sudah jadi pikir ya, yang hari esok nih apa yang akan kita perbuat. Maksudnya hari kemarinnya jangan sampai sama. Hari yang akan datang, hari esok harus lebih baik. Ya, memperhatikan apa yang akan dikerjakan untuk hari esok. Nah, dikaitkan dengan surat yang lain, faida farogta fansob wa ila rabbika fargob. Ini memacu maju. Apabila telah selesai pekerjaan yang satu, laksanakan pekerjaan yang lain. Tentunya yang satu ini sudah, yang lain harus lebih baik daripada yang satu ini. Ya. Kalau bisnis sudah dapat ya job yang satu ini, berapa jobnya? Wah lumayan, untungnya 100.000. Harus besok yang akan kita kerjakan harus untung lebih dari 100.000. Kan begitu kalau orang bisnis tuh. Tapi pada gambaran umum bahwa manusia ya beramalah di masa yang ke depan ini harus amalannya lebih baik daripada hari kemarin. Ya, perhatikan apa yang akan kamu kerjakan. Tuh.
untuk hari esok. Hari esok tuh bisa ben, lusa, mas, engko, kapan, sampai hari esok itu jatuhnya apa? Jatuhnya di hari kiamat akhirat. Nah, makanya jangan lupa ya, pikirkan ya untuk akhiratmu. Jangan lupa duniamu. Ini kolaborasi ya antara dunia dan akhirat. Iya. Mangkana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Jadi ada mikirin dunia baik, akhirat juga dipikirkan seimbang itu. Sebab apa? Apa yang kita kerjakan urusan dunia itu bernilaikan pahala untuk akhirat. Makanya orang jangan sampai menganggap melara-wara apa yang dikerjakan, dianggapnya beli pahala, dianggapnya beli dosa. Dagang nipu, dosa beli pak? Dosa. Pedagang apa pembelinya dirugikan. Warungnya bagus terus tangan di rumah bosok. Dulu pedagang buah tuh terminal katanya dulu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak model semua pedagang buah. Salak atau jeruk ini sekilo murah. Oh kalau milih orang itu bluk ya bluk taruh di timbangan di wadah kresek ireng taleni sor taleni sor cukup kang di kilo dewek ke dia nangkang mau milih beli dia pas dibuka ada kang bosok loro pak. Kita mau milih ku bener kabeh, ku ada kang bosok loro. Jadi yang udah dipilih bagus-bagus taruh di sebelah kiri ini, taleni set begitu kowe tenang ke sebelah kanan ke. Berarti tukang dagang nipu. Ya, supaya beli rugi. Ya, lamunan jeruk sekilo 10 ya, rata-rata 10 dikasih yang bosok 2. Nanti lamun anak tuku sekilo, anak yang bosok ada dewek 6. Nah, dianggapnya itu urusan dunia cari duit, tapi mengandung dosa. Tapi kalau dagangnya jujur, ya dagangnya jujur, tidak merugikan pembeli. Makanya pedagang itu ya kalau tidak belajar agama, para pengusaha, ya para kontraktor, kalau tidak belajar agama, apa yang diusahakannya itu tidak berpahala, malah sebaliknya berdosa. Urusan dunia perlu duit, tapi di akhiratnya rugi. Tapi kalau dagangnya, pemborongnya, ya kontraktornya jujur, ya dia kalau bangunannya harus kuat, bangunan sampai 20 tahun. Jangan sampai baru 4-5 tahun ambrol rubuh miringnya. Berarti konstruksinya dikurangi. Berarti beli jujur kontraktor. Untungnya banyak untuk kepentingan dunia, ya. Harusnya ya, semennya banyak 20 sak dikurangi 5 sak 15 sak aja diolah. Ya. Semennya diambil 5 sak semen untuk losmen. Ya, anggo mangan-mangan kalau bature. Pasirnya harusnya 1 truk dikurangi 3/4 truk wae lamun ngaspal jalan lamun ngecot. Kang 1/4 truknya pasirnya dijual, diduitkan, nganggo plesir karo anak ke jalan-jalan mingguan. Loh. Itu. Tapi yang kurang pas konstruksi besi apa dan sebagainya dikurangi, ya. Untung dari besi itu buat naik haji. Wah, hajinya enggak mabrur, hajinya mabur, ya. Ya. Manipulasi konstruksi besi, mau pergi haji, wah beli pas. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika dalam urusan dunia
kita dalam hidup terus berjalan, usia kita setahun 2 tahun terus yang mencari dunia, ya. Tapi pencarian kehidupan di dunia itu sebetulnya itu menuju kepada kampung akhirat. Bagaimana sok coba lagi luru duit bisnis ya, bis tukang beca lah misalkan atau tukang ojek, demi anak istri dapat sekian 100.000 150.000 pulang kasihkan ke anak istrinya senang dapatnya dari hasil keringat dan jujur. Nah, urusan dunia kan, tapi dengan kejujuran itu urusan dunianya tidak mengandung dosa. Pas usianya takdirnya tidak panjang, lagi ngojek ada banjir bandang, motor uangnya kentir Pak, wah kentir jeblong kali ke bawah, harus nggak tahu kemana, digoleti udah ketemu, ya, wassalam. Nah, orang lagi cari duit tapi berangkat dari rumahnya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, siap. Ya, nyari nafkah untuk anak istri, ibadah. Tapi nasibnya, nah disitulah. Ada kisah juga ketika pedagang yang baik, ya, dagang beras ceritanya. Dagang beras nih. Begitu dagang beras, ada emak-emak setiap pedagang beras di pasar diminta secerowok Pak, cerowok diwadahi kresek atau diwadahi baskom cilik, cerowok secerowok. Pedagang berasnya anak pira Pak, ada 10 pedagang beras kan 10 cerowok, lumayan bisa ngeliwat mau isu. Emak-emak di satu pedagang beras banyak yang beli, biasa pengen cerowok di dagangannya. Kata yang jual, mak jangan, nggak boleh ngambil, walaupun minta secerowok saya nggak ngasih, sudah. Kata yang belinya, Bu Haji pelit dong, langsung gue tembak Bu Haji pelit deh, apa sih? Dia minta secerowok aja nggak ngasih. Kata pembeli 2-3 orang ibu-ibu, pelit sih. Nah, saya nggak ngasih, disebut pelit. Hari ente berarti kan ngasih enggak? Kok bilangnya tim Grambiong beli ngasih. Harusnya saya nggak ngasih, ente yang ngasih dong. Diem, nggak komentar lagi. Ibu-ibu ini bertiga beli beras sama saya kan mau dia. Kenapa Anda nggak ngasih? Di dompet ada duit nggak? Ada. Kasih duitnya aja, jangan beras. Buat beli lauknya kan dia udah dapat beras banyak. Ya bukan begitu. Nih ibu-ibu, tahu nggak orang tadi? Orang tadi itu setiap hari begitu. Iya. Sama saya tidak kasih. Ngasih itu masih cerowok. Dia punya anak 4 di rumah. Ya, ditinggal suaminya, sudah lanjut usia, umur 50 ke atas, kan nggak bisa berdaya cari duit. Saya nih setiap bulan sekali saya kirim 1 karung ke rumahnya, nggak saya cerowok, nggak tahu kan? Bukan saya pamer, saya kasih tahu. Tapi orangnya dasar, simpai sekarung masih cerowok. Nah ini namanya malek. Nah itu. Jadi kisah jual beli mengandung nilai pahala untuk akhirat, dan apa yang kau kerjakan duniamu untuk akhiratmu juga dapat. Jangan sampai dunia aja akhirat nggak dapat. Urusan wah water di pengadilan berpakat-pakat Pak. Wah saya nggak salah, pokoknya saya benar. Yang di ijazah saya itu tunjuk tanang wae pokoknya anak bae kok beres ya. Beli peragat padang daun. Ya. Urusan apa ijazah baik tinggal nunjukin baik dah. Ki, beli bercecek mana teliti. Palsu tadi dah ijazah saya. Kan selesai. Kira-kira urusan begitu nggak mau menunjukkan kebenarannya. Kira-kira gimana? Kami jengkel orang, dosa belimu. Pak polisinya